sukses di bulan Ramadan. Artinya apa? Akan ada orang yang gagal di bulan Ramadan, dan itu banyak ya. Dan memang juga ada orang yang datang bulan Ramadan, dia tidak merasa berbeda dengan bulan Ramadan, dia dari awal sudah kalah ya. Dia tidak mengistimewakan bulan Ramadan, ya sama saja. Mungkin juga ada yang ya, bahkan sebaliknya, ada orang yang datang bulan Ramadan yang dicari bukan keuntungan akhirat tapi keuntungan dunia, dari awal sudah kalah. Maka kita semua berdoa kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang sukses di bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya rahimah anfu, jadi suatu hari Rasulullah sedang di mimbar ya, tiba-tiba beliau mengatakan amin, amin dan amin 3 kali. Ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin 3 kali? Tadi aku dihampiri malaikat Jibril ya. Kenapa? Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Jadi celaka orang yang selesai bulan Ramadan, orang yang datang kepada di bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang dari awal Rasulullah SAW sudah memberitahu akan ada orang-orang yang gagal di bulan Ramadan. Maka kita harus waspada, harus tahu bagaimana langkah-langkah sukses di bulan Ramadan. Terlebih lagi tidak ada jaminan tahun depan kita semua bisa berada di masjid ini. Kita tidak tahu di Ramadan tahun berapa kita mengakhiri bulan Ramadan kita. Maka dari itu Rasulullah SAW menasihati umatnya agar khusyuk dalam sholat seperti sholatul muwaddi' ya. Agar sholatnya khusyuk, anggaplah sholat yang dilakukan adalah sholat yang terakhir. Demikian juga Ramadan, agar maksimal berkualitas, anggaplah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir yang kita temui jamaah sekalian. Jadi kemarin saya ngisi tarhib Ramadan di Kikis Bawahulu, ada yang umurnya 80 atas, hampir 10, nangis. Salah satu kan apa? Bisa jadi kita hanya sekali ketemu mbah karena sudah sepuh-sepuh ya, sudah tua-tua, jadi nangis karena apa? Ini karena umurnya sudah 80, sudah dapat bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Ramadan itu istimewa, dan bagi muslim, bagi orang beriman harus merasa istimewa memang dengan bulan Ramadan, sehingga apa? Perlakuannya pun harus istimewa ya. Jadi kita harus merasa bahwa Ramadan adalah istimewa, penting, sehingga perlakuan kita di bulan Ramadan istimewa juga merasa penting untuk diistimewakan, sehingga Ramadan kita menjadi betul-betul maksimal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan bulan Ramadan ini sebagaimana dalam sabdanya, qad ja'akum syahrul ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Sungguh telah datang bulan Ramadan kepada kalian, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan puasa di antara kalian. Pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kata ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu surga, menutup pintu neraka dalam rangka memuliakan bulan Ramadan. Allah saja memuliakan bulan Ramadan, kok ada muslim yang tidak merasa mulia di datangnya bulan Ramadan ya. Jadi kata ulama, ta'dimu syahrul Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan Ramadan. Jadi karena kemuliaan ini kita harus sukses jemaah sekalian ya. Jangan berlalu bulan Ramadan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal bulan Ramadan sekian banyak amalnya merupakan amalan pengampunan dosa. Amal yang ketika kita lakukan adalah
keutamaannya melebur dosa-dosa kita. Ada 3 amalan unggulan yang di situ kita bisa dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di khotib di mimbar tarawih atau subuh imam sudah membacakannya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh keimanan, ihtisaban, mengharap pahala, ghufira, diampuni, bukan akan diampuni. Ya. Ghufira lahu, diampuni, bukan yaghfir lahu, bukan akan, tapi ghufira, diampuni. Kalau puasanya benar, ikhlas, ya, sungguh-sungguh. Man qama ramadhana, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, yakni sholat tarawih, sama, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Artinya Pak, amal ini ada di ujung bulan Ramadan, tetapi sayangnya sudah banyak yang muntaber, mundur tanpa berita, gak pamit sama Pak Harto. Mundur tanpa berita, sholat tarawihnya sudah tidak ada di barisan. Padahal di situ pahalanya ada di puncak keutamaannya. Harusnya orang beriman grafiknya naik, karena di situ man qoma lailatul qadri, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar. Makanya di masjid ini spesial 10 hari terakhir ada iktikaf. Jadi saking banyaknya keutamaan-keutamaan, harusnya kita pun menyambut. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya baghiyal khair aqbil," wahai pencari kebaikan, wahai pencari ampunan, wahai pencari rahmat Allah, aqbil, sambutlah. Artinya apa? Sambutlah bulan Ramadan. Ya, takbir sudah menyiapkan jadwal takjil, program-program Ramadan, sudah bersemangat, tinggal kitanya nyambut atau tidak, gercep atau tidak, kita ambil bagian di masjid untuk beribadah di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, ya baghiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan, wahai pencari ampunan, wahai pencari ridho Allah, aqbil, sambutlah bulan Ramadan. Ya baghiyal syarr aqsir, wahai pencinta maksiat, wahai pelaku dosa, ya kurangi, hentikanlah. Ya. Karena apa? Ramadan itu sangat mulia jemaah sekalian. Maka jangan sampai kita lewat begitu saja tanpa mendapat faedah yang banyak dari bulan Ramadan.